Mohon beritahu saya, Pak Ustaz, salat yang terbaik yang boleh saya lakukan di katil hospital. Ni yang tanya ni sedang sakit. Malah sekarang ini sedang berada di hospital. Pertanyaannya, perlukah saya jamak, Pak Ustaz? Seperti yang saya lakukan. Dan bagaimana dengan cara salat? Salat sunat qabliyah dan ba'diyah. Salat sunat rawatib. Beliau sakit. Salat pun di atas katil di hospital. Ingin buat salat jamak. Selain itu juga ingin buat salat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Saya diberitahu oleh doktor jantung beberapa kali saya dapat serangan jantung. Dan disebut beberapa perkara-perkara yang lain lagi yang menimpa beliau. Bahwa kondisi hati beliau tidak begitu baik. Hadirin dan hadirat, sebagai jawapan, jamak boleh bagi orang yang sakit. Sebab kebolehan atau keuzuran jamak tak sama dengan kebolehan dan keuzuran untuk qasar. Qasar hanya boleh sempena safar, travelling. Seperti yang kita sebut tadi. Tapi salat jamak selain travelling, safar, juga boleh sebab-sebab yang lain. Antara lain sakit. Bila sakit, kita boleh gabungkan dua salat dalam satu waktu. Sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Hukumnya boleh. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari, pernah di Madinah beliau buat jamak Zuhur 4, Asar 4. Bukan karena safar, traveling, bukan karena hujan, juga bukan karena sakit. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya, mengapa Nabi buat begitu? Abdullah ibnu Abbas hanya menjawab, karena Nabi tidak mau menyusahkan umat. Maknanya Nabi ingin meringankan, memudahkan umat. Allah Subhanahu wa taala sebut beberapa kali di dalam Al-Quran. Antara lain Al-Baqarah 184. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul asr. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak menginginkan agar kamu susah. Ayat 184
Al-Baqarah. Ayat terakhir surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang mereka termampu. Ini prinsip dalam Islam. Itu sebabnya Ustaz pernah sebut, semakin kita mendalami dan memperluas ilmu tentang Islam berasaskan Quran dan Sunnah, kita akan dapati Islam itu mudah. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innad dina yusrun." Agama ini mudah. Nah, bila ditanya, mengapa Pak Ustaz setengah orang kata Islam ini susah? Senang saya jawabannya. Karena jahil. Karena tidak banyak ilmu. Akhirnya sanggup mengatakan, apalah Islam ini? Sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit tak boleh. Betul tak hadirin dan hadirat, semakin lama kita bersama dengan majlis ilmu seperti ini, kita nampak Islam itu semakin indah. Setiap permasalahan ada saja solusi, jalan keluar yang diberi oleh Islam. Tak boleh begini, buat begini. Tak boleh begini, buat begini. Ustaz selalu buat contoh. Andai kata kita mengawinkan anak, dari jam 11:30 atau jam 12 sampai jam 5, jam 6. Tetamu pula datang bertali arus terus menerus. Kita pula dengan couple suami isteri melayan tetamu yang datang. Nah, ketika itu bila masuk waktu zuhur umpamanya, sama ada isteri salat dulu ke, zuhur asar jamak, kemudian bergantian dengan suami buat jamak zuhur dan asar. Tapi itmam ya, jangan kasar. Sebagaimana Nabi tadi buat di Madinah, zuhur 4, asar 4. Sebab kasar hanya boleh untuk orang yang traveling. Okey, itu maksudnya Islam tak mau menyusahkan umat. Bukan karena musafir, bukan karena sakit, tapi karena Allah dan Rasulullah tidak mau menyusahkan umat. Jadi dalam hal ini terhadap yang bertanya, salatlah zuhur di atas katil. Walaupun susah untuk dibelok-belokkan karena banyak pesakit-pesakit lain. Salatlah walaupun dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Sampai begitu. Sebagaimana kita salat dalam pesawat. Cuma buat 4 rakaat. Kemudian buat 4 rakaat. Walaupun dalam keadaan baring. Adapun qabliyah dan ba'diyah, tidak ada salahnya. Kita buat dulu qabliyah sebelum zuhur. Cuma setelah zuhur nanti, kita jangan selingi dengan ba'diyah atau qabliyah. Jangan. Habis saja salam zuhur 4 rakaat, kita qamat untuk salat asar 4 rakaat. Adapun ba'diyah zuhur, kita boleh qada nanti setelah salat asar.
Begitu juga qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Maaf, maaf. Adapun terhadap zuhur ba'diyah itu kita buat nanti setelah salat asar. Dan semua kita tahu salat asar kan tidak ada ba'diyah. Cuma kalau kita ingin qada, boleh qada, rawatib boleh qada. Apalagi sebelum zuhur dan sesudah zuhur itu, dia termasuk muakkadah yang sangat digalakkan. Jadi bila Pak Ustaz kita buat salat sunat sesudah zuhur, sesudah salat asar. Cukup yang itu saja kita lakukan. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz tak boleh kita selingi antara zuhur buat ba'diyah baru asar? Sebab syarat jamak mesti mualah. Mualah maknanya tak boleh ada senggang antara zuhur dengan asar. Kecuali senggang itu darurat. Habis zuhur umpamanya ingin buang air atau kita buang angin, batal. Sekedar ambil uduk balik, dia tidak merosakkan mualat. Wallahu a'lam.